kebaktian sama Ibu Yeni, Ibu Wiwi, Ibu Laura, Ibu Nita, dan Ko Angga juga. Semuanya boleh berdiri, bersiap. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bernyanyi Bapa Surgawi. kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga orang tua dari anak-anak TK Samaria. Berkati mereka di dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa tertib dalam melakukan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita masih mau bernyanyi dalam nama Yesus. Terus dilanjutkan lagu Kumenang-Kumenang, nyanyinya semangat ya. Siapa
siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Kalau mau nyanyinya semangat ya. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis. Nanti Ibu Laura akan berdoa ya. Roh
kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu di dalam pujian-pujian kami. Biarlah pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang manis ada di tengah-tengah kami juga, dan juga biarlah memampukan anak-anak ini untuk boleh mendengar firman-Mu dengan duduk diam, sehingga mereka juga boleh mengerti apa yang menjadi cerita firman-Mu ini Tuhan, dan mereka juga boleh melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang manis yang ada di dalam setiap hidup kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, merdeka. Minggu ini kita semua siapapun di Indonesia sedang merayakan kemerdekaan, ya. Merdeka itu artinya bebas melakukan segala sesuatu yang berguna, ya. Merdeka itu bebas melakukan segala sesuatu yang berguna, ya. Kalau seseorang yang merdeka, dia bisa sekolah dengan baik, ya. Orang yang nggak merdeka nggak bisa sekolah, ya. Orang yang merdeka dia bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau dulu waktu belum merdeka nggak bisa, bekerja itu sulit, ya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Nita mau cerita nih tentang kemerdekaan. Wow, tapi bukan kemerdekaan Indonesia karena kita sudah merdeka, ya. Tapi kita perlu berdoa buat Indonesia supaya Tuhan tolong. Terlebih sekarang sedang ada virus corona di negara kita ini, ya. Biar Tuhan tolong dan anak-anak, Ibu Nita, Ibu guru semua bisa bersekolah dengan merdeka, dengan bebas, ya. Tetapi kalau memang belum, kita ikut taat dengan peraturan pemerintah. Tinggal di rumah, ya. Kalau tidak perlu sekali, tidak usah kemana-mana. Tinggal diam di rumah, ya. Tetapi kita tetap maju bersama-sama. Bagaimana caranya maju bersama-sama? Kalau sedang sekolah, ayo ikutan sekolah online, ya. Jadi waktu saatnya harus belajar, kita sudah siap semua, ya. Waktu mama dan papa sedang bekerja di rumah, anak-anak tidak mengganggu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Anak yang hebat, Ibu Nita mau cerita lagi. Pagi ini Ibu Nita cerita tetap dari buku yang hebat, ya. Buku yang bisa membuat kita juga merdeka melakukan kehendak Tuhan. Ini loh bukunya, Alkitab. Betul. Nah, ceritanya Ayo Maju Bersama. Wah, apa tuh ya cerita Ayo Maju Bersama? Ibu Nita mau ambil dari sebuah cerita di dalam Lukas 5 ayat ke-17 sampai ke-26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Setelah Ibu Nita selesai cerita, anak-anak minta mama atau papa bacakan aku Alkitab ini. Bacakan aku cerita yang tadi Ibu Nita ceritakan, supaya aku mau tahu apa kata Alkitab tentang hal ayo maju bersama. Anak-anak, ini dimulai dari ada 4 orang bahkan 5 orang berteman, ya. Seperti anak-anak, ya kan, pasti punya teman, ya, baik itu saudara sepupu ataupun teman di sekolah. Nah, Ibu tuh juga punya teman-teman guru, teman-teman di mana saja, ya. Nah, bapak-bapak ini punya teman, dia sebenarnya berlima, tetapi hanya berempat yang bisa pergi kemana-mana, ya. Berempat ini tetapi tidak pernah melupakan temannya yang satu. Temannya yang satu ini tidak merdeka untuk jalan-jalan karena dia lumpuh. Dia apa? Lumpuh. Lumpuh itu apa, Ibu Nita? Tidak bisa bergerak badannya. Kalau dikitikin nggak ada rasanya, nggak bisa, nggak geli. Dia hanya bisa menjawab, ya. Tetapi badannya, tangannya tidak bisa bergerak. Kalau mau mandi harus dimandikan walaupun sudah besar karena dia lumpuh, ya. Nanti tanya sama mama sama papa, lumpuh itu apa sih mama papa? Nah, mama papa tolong jelaskan, ya, sama anak-anak, ya. Ibu hanya menjelaskan sebentar saja. Lumpuh itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, ya. Nah, 4 teman ini walaupun dia punya teman yang sakit, mereka tidak pernah melupakan. Kalau mereka sudah bermain, mereka ajak si teman yang ini, tadi kita ketemu ini loh, oh tadi aku main ini loh, aku juga. Jadi si lumpuh ini tetap punya hati yang gembira, tetapi dia punya keinginan, kapan ya aku
aku bisa bergerak seperti temanku. Kadang-kadang ketika temannya sedang bercerita, dia ketawa tapi habis itu dia sedih. Aku tidak bisa bergerak. Nah, anak-anak, kalau temannya sudah mulai melihat, sudah stop. Kasihan, dia sedih karena dia tidak bisa bergerak. Stop. Nah, pada suatu hari, teman-teman ini sibuk sekali cerita. Kamu cerita apa sih? Kata si sakit. Itu loh, aku tuh beberapa hari ini ikut sama temanku yang lain, mengikuti satu orang yang hebat sekali. Namanya Yesus. Siapa? Yesus. Oh, aku juga. Wah, dari teman 4 ini, yang satu lagi cerita, yang satu juga bilang, aku juga loh. Kita kok gak ketemu? Ya gak ketemu lah. Soalnya banyak orang. Kalau ada Yesus pasti banyak orang. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus ini, dia selalu bercerita kepada kita tentang sorga, rumahnya itu. Anak-anak juga tahu ya, masih ingat ya Ibu Unta bilang kalau Yesus adalah pemilik sorga. Tidak ada yang bisa masuk ke sorga kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, dia cerita tentang rumahnya, sorga itu. Aku juga dengar, tetapi aku lihat bukan itu saja loh. Betul, kamu lihat apa? Aku lihat ada orang yang sakit sembuh, ada yang buta melihat. Hah? Betul, iya. Wah, aku juga mau ikut anak. Besok yuk kita ikut. Katanya sebentar lagi dia akan sampai ke daerah kita. Yang betul, yang sakit ini diam saja. Dia tahu teman-temannya yang 4 ini bisa pergi kemana saja, tetapi dia karena lumpuh tidak bisa kemana-mana. Ketika yang sakit ini sedang sedih, yang 4 temannya ini mulai lihat tuh. Terus apa yang kita harus lakukan? Wah, temennya yang 4 ini hebat. Dia bilang begini, kita semua bebas melakukan apa saja, tapi teman kita yang satu ini sakit. Sudah waktunya kita bawa dia kepada Yesus. Yesus pasti bisa membuat dia merdeka dari sakitnya, bisa sembuh dari sakitnya, dia bisa bebas jalan dan melakukan kegiatan bersama kita. Oh iya juga ya, Yesus mau gak ya? Pasti mau. Temanku, kamu ada kabar gembira buat kamu. Kamu juga bisa, jangan sedih lagi. Besok kita bawa kamu ketemu dengan Yesus. Hah? Betul, tapi aku berat. Nggak apa-apa, kita bikin tandu. Tandu itu satu tempat untuk membawa orang sakit, digotong sama 4 orang. 1, 2, 3, 4 begitu ya, dibawa semuanya. Jadi kalau seperti ini, maka ada yang pegang sebelah sini, dan sebelah sini 4 temannya. Dia bilang, oke, dari pagi kita akan jalan. Iya, betul. Pagi-pagi sekali ya, kalau enggak nanti kita nggak bisa ketemu Yesus. Karena rame sekali orang-orang yang mau ketemu. Pastinya banyak orang sakit yang juga mau disembuhkan. Oke, mari kita pergi. Nah, mereka malam itu mereka cepat tidur, tapi gregetan, hatinya deg-degan. Aduh, besok nih si temen yang sakit pasti kalau ketemu Yesus sembuh. Wah, sudah pagi-pagi mereka sudah bersiap-siap. Ayo, kamu sudah siap belum? Udah. Saya sudah ada. Wah, berempat langsung bawa temennya yang lumpuh ini. Mama papanya bingung mau dibawa kemana? Mau ketemu Yesus. Mau dibawa kemana? Mau ketemu Yesus. Lah emang kenapa? Yesus bisa sembuhkan. Oh, Yesus yang lagi dibicarakan orang-orang itu. Iya. Wah, terima kasih. Kamu baik sama anak saya. Mama dan papanya berterima kasih kalau anaknya yang sakit ini punya 4 sahabat yang hebat. 4 sahabat yang sebenarnya dia sudah merdeka. Dia tidak kenapa-napa kalau dia nggak peduli. Tapi orang yang merdeka, orang yang percaya Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan, dia nggak akan senang buat sendiri. Dia akan ingat sama orang lain. Itu sebabnya 4 sahabat ini membawa orang sakit ini. Begitu mereka sampai, kata Alkitab, wah, di depan rumah sudah penuh dengan orang. Rumah itu sudah tidak bisa jalan, pintu masuknya sudah penuh dengan orang. Pak, permisi Pak, saya mau lewat. Saya juga dari tadi mau lihat. Kamu lewat sana aja. Ke sana. Permisi. Nggak bisa juga. Permisi. Nggak bisa. Aduh, anak-anak.
tidak ada jalan. Lalu bagaimana teman saya bisa ketemu Tuhan Yesus kalau rumahnya tertutup dengan orang banyak? Ya sudahlah, kata si lumpuh, sudah teman-teman, kalian sudah capek bawa aku dari tadi. Sudahlah, kalian masuk sana ngelihat Yesus. Aku di sini saja. Kalian tempatkan aku di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari. Kamu diam saja ya. Tunggu, kami berpikir. Wah, temennya bilang begitu. Tunggu, kami berpikir dulu ya. Aha, aku tahu. Teman-teman, ayo kita cari tali. Lah, buat apa? Ayo cari tali. Lalu ujung tandunya itu keempat sisinya dikasih tali anak-anak. Dia naik ke atas, dia lewat belakang rumah itu, dia naik ke atas. Kan atap sana lurus ya, nggak seperti kita ada atapnya. Kalau dia lurus ya anak-anak. Nah begitu dia lurus, dia buka tengahnya, lalu diturunkan sama tandunya. Yesus lagi bercerita, di surga itu rumah Bapakku akan ada pohon-pohon yang selalu berbuah setiap saat. Orang-orang lagi senang, wah surga itu ya rumahnya ya. Iya, dan untuk sampai ke sana semua orang harus percaya dan bertobat kepada Tuhan. Tiba-tiba gubrak, aduh, kepalanya kena, kok ada yang jatuh kotoran. Ternyata di atas itu sudah lubang. Semua orang, hah? Ada apa itu? Dan tiba-tiba turun tandunya, turun. Tepat di depan Tuhan Yesus. Hah? Orang-orang lihat, Yesus lihat ke atas. Tapi Tuhan Yesus nggak marah loh. Tuhan Yesus tidak marah karena itu dilubangi dan mengganggu. Tuhan Yesus lagi cerita tentang sorga. Enggak, Tuhan Yesus nggak marah karena itu mengganggu ketika dia sedang mengajar orang banyak. Enggak loh, Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan Yesus tidak marah. Dia bahkan ketika dia melihat orang yang lumpuh di depannya, dia melihat ke atas. Hebat. 4 sahabatnya, yes. Tuhan Yesus nggak marah sama kita. Padahal deg-degan di atas. Nah, karena dia nggak marah, Tuhan Yesus bilang gini, dihampiri yang sakit ini, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Ada orang Farisi, ada orang Taurat yang gak suka, yang gak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Banyak orang yang gak percaya Yesus itu Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, saudaraku, dosamu sudah diampuni, mereka marah. Memangnya kamu Tuhan? Loh, memang Yesus Tuhan. Coba bilang, Yesus Tuhan. Kurang keras anak-anak juga. Lagi, Yesus Tuhan. Good. Waktu itu, orang-orang ini gak percaya. Sehingga Yesus berbalik kepada mereka. Apa yang engkau pikirkan? Yesus gak marah loh. Yesus bilang, apa yang engkau pikirkan? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih mudah? Berkata, saudaraku, dosamu sudah diampuni, atau bangkit dan berjalanlah. Orang lumpuh saat itu belum ada dokter yang hebat yang bisa operasi dan segala macam. Dan sekarang katanya cuma pakai omongan saja, bicara saja, maka orang ini sembuh. Susah ya, susah, nggak mungkin. Tapi ketika orang-orang sedang berpikir itu tidak mungkin, Yesus berkata, ini tak membacakan buat kalian karena ini keren ya. Nih, ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah dia. Anak-anak, seketika itu artinya begini, enggak begini nih. Waktu disuruh tangannya kan nggak bisa bergerak. Terus kalau seketika itu nggak begini, net. Enggak. Kalau seketika langsung, wah, tuh begitu seketika langsung dia berdiri, dia berjalan dan dia angkat tandunya tadi, tempat tidurnya. Dia bilang puji Tuhan dan dia pulang ke rumahnya.
Anak-anak, kalau Yesus yang buat, kalau mujizat dari Tuhan Yesus itu pasti. Kalau perbuatan Tuhan itu pasti. Ketika Tuhan Yesus mau dan firman-Nya disampaikan, jadi mujizat. Buat siapa mujizat itu? Orang yang percaya kepada Tuhan. Temannya 4 orang di atas bagaimana? Wah, teman kita, bener kan aku bilang? Kalau kita bawa sama Yesus, pasti dia sembuh. Yeay, puji Tuhan. Mereka lari dari atas pastinya. Mereka tunggu temannya di bawah dan mereka pasti pelukan. Yeay, sekarang kita main sama-sama, kita maju sama-sama. Bukan cuma kita yang bisa jalan, tapi kamu juga sekarang. Wah, puji Tuhan. Anak-anak, ketika Yesus memerdekakan, maka semua orang yang datang pada Tuhan Yesus pasti benar-benar merdeka. Nah, anak-anak, kadang-kadang ada anak-anak, aku sudah merdeka, aku mau jadi anak baik tadi ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan ajar kita untuk taat. Firman Tuhan ajar kita untuk setia. Firman Tuhan ajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Tapi sering kali anak-anak, banyak kali kita lupa. Kita mulai tidak dengar-dengaran sama papa mama. Kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat. Apalagi di musim sulit seperti ini, ya. Kasih tahu papa mama, Yesus tetap sama. Apa anak-anak? Tuhan Yesus tetap sama. Kalau kita bisa datang sama Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Mujizat buat apa? Buat memerdekakan kita dari rasa takut, dari rasa apapun saat ini. Bahkan kalau papa dan mama juga lagi sakit atau anak-anak lagi kurang enak badan, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa tolong. Anak-anak yang hebat, doakan papa mama kalian, doakan Indonesia supaya kemerdekaan dari Tuhan ada menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan anak-anak, kita mau berdoa, tetapi sebelumnya Ibu mau bacakan satu ayat untuk kalian. Ayat di dalam Yohanes 8 ayat ke-36. Dengar baik-baik ya. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa sungguh-sungguh memberikan kemerdekaan kepada kami. Kami merdeka dari rasa takut. Kami merdeka dari hal-hal yang iblis coba tawarkan sehingga kami tidak dapat menjadi anak yang hebat. Tetapi pagi ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada mujizat yang akan menolong kami semua, anak-anak Tuhan yang percaya dan berseru kepada Tuhan. Pasti kami ditolong oleh Tuhan. Roh Kudus, Roh yang manis, Roh Tuhan Yesus yang hebat, tolong kami supaya kami semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa terus percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk Indonesia, negara kami. Tuhan berkati negara kami. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati sekolah-sekolah kami. Tuhan berkati papa dan mama kami. Tuhan Yesus, berkat-Mu kami butuhkan di hari-hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diamlah di dalam hati kami. Jadilah terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau tinggal bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan berkati ya. Jangan lupa tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan. Merdeka.